Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kami Majelis Jemaat GKI Residen Sudirman dengan penuh sukacita menyambut Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dalam ibadah minggu hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, marilah terlebih dahulu memperhatikan etika kebaktian minggu di rumah. Kita menghayati kebaktian adalah sarana perjumpaan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, selayaknya lah kita beribadah dengan penuh syukur, hikmat, dan hormat. Untuk itu sangat dimohon perhatian dan kerjasama saudara untuk hal-hal berikut ini. 1. Mari menjaga hati dan sikap saat beribadah. Tidak melakukan aktivitas-aktivitas lain, mengobrol dengan keluarga selama ibadah berlangsung. Kedua, arahkan anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang dan hikmat. Ketiga, ikutilah semua rangkaian ibadah sesuai dengan liturgi dari awal sampai selesai dengan tenang, hikmat, dan teratur. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudara yang terkasih. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersama meneduhkan hati dan mempersiapkan diri memasuki ibadah hari ini dengan memujikan Agunglah kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, Kartika pun terdapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjema. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Umat kekasih Tuhan, marilah kita beribadah dengan hati dengan penuh rasa syukur. Dengan berdiri, mari kita menyiapkan hati dan untuk beribadah dan memuji Tuhan, hai puji namanya. Hai puji namanya, terang cahaya, dan puji namanya, hai cakrawala. Hai puji namanya, semesta alam. Mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak teri. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak teri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang terkasih, dipersilahkan untuk duduk. Pada hari ini kita bersama-sama akan merenungkan tentang satu tema, menyatu dengan Allah dan berkarya. Di tengah kondisi kehidupan kita saat ini, banyak hal yang sekarang telah berubah dan kita sedang berusaha untuk beradaptasi dengan setiap perubahan itu. Namun di dalamnya Yesus
juga terus berkarya bagi kita semua. Dia tidak pernah berhenti untuk menyapa kita dalam kehidupan kita setiap hari. Marilah kita mengagungkan Allah yang telah menyertai kita sampai dengan saat ini. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Mari kita berdoa memohon ampun di hadapan Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, kami menyadari bahwa kehidupan kami saat ini terus berjalan di tengah berbagai perubahan. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami setiap hari. Akan tetapi tidak jarang ketika kami justru hanya mengarahkan kehidupan kami pada kepentingan kami sendiri. Kami justru menjadi orang-orang yang jarang berkomunikasi dengan Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini tegurlah kami, sapalah hati kami supaya kami terus mengingat setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami tiap hari. Sehingga kami mampu menjalani kehidupan ini dengan penuh kekuatan yang datang dari Tuhan. Kami mampu menjalani kehidupan kami sungguh-sungguh untuk terus berkarya di tengah kehidupan ini. Engkau terus ada bersama-sama dengan kami, ubahlah hati kami, ubahlah sikap kami agar kami selalu semakin dapat hidup bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak Domba Allah. Atas dosa-dosaku dan pelanggaranku, kuduskanlah diriku, Anak Domba Allah. Bagi saudara yang sudah mengaku dosa di hadapan Allah, marilah berdiri untuk menyambut berita anugerah dari Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu
marilah kita menyambut anugerah pengampunan Allah dengan menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan juga mengarahkan diri kita untuk merenungkan setiap firman-Nya. Ya Yesus, nama kiranya dalam hatiku tertera, supaya kasih selamanya dalam hidupku nyatalah seluruh kata dan kerjaku, biar penuh dengan nama-Mu. Silahkan duduk dan mari kita bersama-sama menaikkan doa pelayanan firman. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, biarlah hati ini Engkau yang memenuhkannya dengan setiap kasih dan sapaan dari-Mu. Kiranya Engkau ada bersama-sama dengan kami saat ini untuk kami dapat merenungkan dan juga dapat melakukan setiap firman yang Engkau berikan ke dalam kehidupan kami. Pimpin dan sertai kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami tidak hanya mendengar, tetapi juga Tuhan mampukan untuk kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal engkau, Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu,
yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pengalaman saya bertemu dengan banyak jemaat, seringkali mereka menceritakan bahwa mereka senang ketika ada orang yang mendoakan pergumulan atau permasalahan hidup mereka. Dengan kata lain, mereka senang kalau ada orang yang mendoakan mereka. Bisa jadi yang mendoakan itu adalah pendetanya. Bisa jadi yang mendoakan itu adalah aktivis gereja. Atau juga yang mendoakan adalah saudara atau orang-orang terdekat mereka. Intinya, kita semua sebetulnya senang kalau ada yang mendoakan kita. Tetapi sadarkah jemaat sekalian bahwa bacaan pada hari ini tentu di tengah kondisi kehidupan kita saat ini justru mau memperlihatkan kepada kita bahwa Yesus sedang berdoa bagi kita semua. Jadi selama ini kalau kita berpikir bahwa kita senang didoakan oleh orang lain, maka pertanyaan untuk kita renungkan saat ini adalah bagaimana perasaan kita kalau ternyata kita tahu yang sedang mendoakan kita adalah Yesus Kristus sendiri. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11 memperlihatkan kepada kita bahwa Yesus sedang sungguh-sungguh berdoa untuk kita semua. Di tengah kondisi kehidupan kita yang penuh dengan kebimbangan, yang penuh dengan kekhawatiran, Yesus justru berdoa untuk kita semua. Doa itulah yang justru mengantar kita, seharusnya kita punya satu kekuatan untuk menjalani kehidupan kita. Kita tidak perlu lagi ragu untuk menjalani hidup ini. Tetapi sayang, kita lupa bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan seringkali kita berhenti untuk mengingat bahwa Dia sungguh-sungguh ada dalam perjalanan hidup kita. Bacaan Injil pada hari ini memperlihatkan kepada kita satu lagi teladan doa yang diucapkan oleh Yesus. Doa ini adalah doa yang disampaikan oleh Yesus pada masa akhir penderitaannya, pada masa akhir pelayanan, dan Dia mau masuk ke dalam hari-hari penderitaannya. Doa yang begitu hikmat Ia sampaikan kepada Allah. Doa yang selama ini kita pahami sebagai nafas hidup orang percaya, tetapi di dalam Yesus, doa bukan lagi sebagai nafas hidup, tetapi sekaligus menjadi penggerak iman kita. Doa tidak lagi dipahami sebagai rutinitas sehari-hari, tetapi justru lewat doalah kehidupan kita semakin hari semakin diperbarui. Doa Yesus pada Yohanes pasal 17 yang kita sama-sama baca tadi mau menunjukkan kepada kita ada satu konsep kesatuan antara Yesus dengan Allah. Dan di dalamnya Yesus menginginkan kemuliaan Allah. Sampai pada titik ini kita menyadari bahwa Yesus terus bekerja di dalam kehidupan kita. Dia sungguh-sungguh berkarya. Secara umum Injil Yohanes menggambarkan kepada kita hubungan atau relasi yang erat antara Yesus dengan Allah. Yesus dan Allah diibaratkan seperti bapa
dengan anaknya. Mereka punya relasi yang begitu erat. Mereka tidak pernah terpisahkan. Dan di dalamnya Yesus memohon kemuliaan dari Allah. Yang artinya Yesus menginginkan bahwa apa yang dia lakukan di dalam kehidupan setiap hari, khususnya di masa-masa pelayanannya, ini menjadi bukti bahwa Allah betul-betul hadir di dalam kehidupan manusia. Menjadi sebuah ketegasan bagi kita bahwa Allah tidak hanya menciptakan manusia, tetapi Dia sungguh-sungguh ada di tengah kehidupan kita semua. Dia sungguh-sungguh hadir. Maka itu kalau kita mengingat Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitulah cara Allah bekerja di dalam kehidupan kita semua. Yesus hadir layaknya seorang anak yang selalu menuruti apa yang dikatakan oleh Bapanya. Dan pada masa akhir pelayanan ini, Yesus sungguh-sungguh meminta agar apa yang sudah ia lakukan di dunia bisa menjadi kemuliaan bagi Allah. Dan disitulah muncul sebuah konsep menyatu dengan Allah. Ini adalah teladan yang Yesus berikan dalam hidup kita setiap hari. Bukan hanya seperti pengetahuan kita selama ini, tetapi justru Yesus sedang mengajak kita untuk bersama-sama bisa mengarahkan hidup kita supaya apa yang kita lakukan di dalam hidup ini sungguh-sungguh juga menjadi kehendak Allah. Bayangkan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah kondisi seperti ini, Yesus justru mengajak kita semua untuk bisa semakin memuliakan Allah, semakin memuji nama Tuhan, semakin sungguh-sungguh melakukan apapun di dalam kehidupan kita untuk kemuliaan namanya. Yesus berdoa supaya semua orang dapat merasakan hidup yang kekal, yang berarti hidup di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Kita belajar dari teladan Yesus yang hadir di dunia, mewujudkan cinta kasih dan kebenaran di setiap unsur kehidupan. Bagi kita saat ini perlu ada tekad atau niat yang kuat untuk menjalani hidup kita di tengah berbagai tantangan. Perlu ada komitmen yang kuat untuk bisa hidup menyatu dengan Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Kita ini, kita semua diciptakan oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan di tengah dunia. Dan bukan dari kita sendiri munculnya, tetapi karena Yesus memberi teladan kepada kita dan Allah selalu menyertai gerak kehidupan kita. Dan disitulah fungsi atau pentingnya iman tertanam dengan baik, terus bertumbuh karena kita selalu ingin menjadi satu dengan Dia. Menjadi satu itu berarti kita mampu melakukan segala hal yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan bukan lagi mementingkan kehendak kita sendiri. Kita ingat pada situasi-situasi kita belakangan ini. Mungkin kita terbiasa membangun pola pertumbuhan iman kita yang sangat bergantung pada kegiatan-kegiatan gerejawi.
Senin sampai Sabtu kita fokuskan pada aktivitas kita setiap hari, bekerja, mengurus keluarga, ada di rumah, ada di sekolah, mengerjakan berbagai macam hal, dan di hari Minggu kita selalu punya waktu untuk pergi ke gereja, memanfaatkan waktu ke gereja atau mengikuti kegiatan-kegiatan gereja lainnya untuk menumbuhkan iman kita. Tetapi di tengah kondisi saat ini ada situasi pembatasan kegiatan gereja. Tapi itu tidak berarti bahwa pertumbuhan iman kita juga harus terbatas. Bukan berarti ketika banyak kegiatan yang berkaitan dengan pertumbuhan iman kita berhenti, iman kita juga terhenti untuk bertumbuh. Dan disinilah yang saat ini tentu menjadi tantangan buat kita semua. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus Kristus menginginkan kita untuk dapat melakukan setiap hal yang baik di dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi jangan biarkan kondisi sekitar kita mempengaruhi pertumbuhan iman kita. Tetapi biarlah kita sendiri yang bersama-sama dengan Allah terus menumbuhkan iman percaya kepadanya. Sekarang banyak orang yang kebingungan setiap hari harus melakukan apa. Kenapa? Karena segala pekerjaan sudah dapat diselesaikan di rumah. Banyak tugas yang juga bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat. Karena tidak perlu berpindah pergi ke satu tempat dan ke tempat lain, tetapi cukup ada di rumah dan semua tugas bisa selesai. Tetapi kita ingat juga, jangan buang waktu kita sia-sia, tetapi gunakan waktu kita sungguh-sungguh juga untuk terus membangun relasi kita dengan Tuhan. Bayangkan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang mulai bertanya, kalau semua peraturan pemerintah atau situasi pandemi COVID-19 ini sudah semakin membaik dan semua orang boleh keluar dari rumah, maka apa yang akan kita pertama lakukan? Mengingat firman ini, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah menunjukkan bahwa hidup kita telah diubahkan oleh Tuhan. Pakailah waktu sekarang ini untuk terus memperbaiki relasi kita dengan Tuhan. Supaya kita bisa sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Kita punya kerinduan yang sama untuk terus memuliakan Tuhan. Kita punya kerinduan, kita punya keinginan, kita pun berkomitmen untuk terus bertumbuh dalam Tuhan. Layaknya ketika pintu rumah dibuka dan kita boleh keluar, disitulah waktunya kita mengaktualisasi atau kita menunjukkan di dalam hidup kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau membangun relasi kita di dalam Tuhan. Komitmen memang tidak pernah mudah dan akan semakin mudah gagal jika kita tidak sungguh-sungguh menjalin relasi kita dengan Tuhan. Maka yang paling penting di bagian pertama ini adalah eratkanlah relasi kita dengan Tuhan. Kita punya banyak waktu, kita punya banyak kesempatan untuk selalu mendekatkan diri kita pada Tuhan. Serahkanlah seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari yang paling kecil kepada Tuhan, supaya kita mampu membangun hidup yang semakin baik, bahkan semakin bisa mengenal Allah dalam kehidupan setiap hari. Bukan hanya tentang karya kita di tengah kehidupan kita sekarang ini, tetapi juga tentang karya Tuhan. Biarlah Dia yang juga berkarya di dalam kehidupan kita.
Biarlah kita memakai waktu-waktu yang ada saat ini untuk sungguh-sungguh memperbaiki relasi kita dengan Tuhan. Untuk sungguh-sungguh bisa semakin dekat kepada Tuhan. Dan ingatlah, Yesus juga betul-betul sungguh-sungguh dia berdoa untuk kita semua. Jika Yesus saat ini bertanya kepada kita, apa yang ingin aku doakan untukmu? Jemaat yang terkasih, kira-kira apa yang akan menjadi jawaban saudara saat ini? Jika Yesus sedang menyentuh hatimu dan dia bertanya, apa yang ingin aku doakan untukmu? Kira-kira apa yang akan kita jawab kepada Tuhan? Kira-kira apa yang akan menjadi jawaban kita yang kita ucapkan kepada Tuhan ketika Dia mau sungguh-sungguh mendoakan kita? Yesus sudah mendoakan kita. Di tengah kondisi saat ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita paham bahwa kita saat ini tengah mengalami kesulitan. Pandemi COVID-19 mungkin menjadi penghalang dalam kehidupan kita saat ini. Tapi jika ditelusuri lebih dalam lagi, mungkin sebetulnya kita sedang merasa kesulitan menerima berbagai kenyataan yang mendadak harus berubah. Mereka yang tiba-tiba saat ini ada dalam masa pengawasan atau pemantauan, mereka yang sedang ketar-ketir karena setiap hari harus ada di keluar rumah, mereka yang setiap hari harus berhadapan dengan pasien, mereka yang setiap hari harus terus khawatir akan kabar terbaru dari anggota keluarga yang sedang dirawat, yang sedang menanti kesembuhan dan kesehatan dari Tuhan. Kita semua seringkali menjadi tidak tenang, gelisah, merasa tidak mampu untuk berkarya, penuh dengan berbagai kekhawatiran, sehingga pada akhirnya kita sulit berserah kepada Tuhan. Kita sering bertanya, bagaimana nasib dan kelanjutan kehidupan kita setelah ini? Setelah berbagai perubahan kondisi ekonomi, setelah berbagai perubahan situasi kehidupan yang muncul belakangan ini, Yesus justru sedang sungguh-sungguh berdoa bagi kita semua. Yesus mengawali doanya bagi kita dengan menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang selalu menuruti firman Tuhan. Yesus mendoakan kita bahwa kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh semakin percaya kepadanya. Sekaligus kita juga semakin menyerahkan kehidupan kita di dalam Tuhan. Dalam doa Yesus yang kita baca di Injil Yohanes pasal 17, kita tidak hanya diajak untuk mempercayai secara pengetahuan kita, tetapi apa yang kita tahu sekarang ini bahwa Yesus berdoa bagi kita semua dapat kita wujudkan di dalam hidup kita setiap hari. Kita bisa menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus dan juga menuruti setiap firman-Nya. Kita juga bisa menjadi semakin percaya bahwa kita adalah milik-Nya. Kalau kita percaya bahwa kita adalah milik Tuhan, maka Dia pasti juga akan terus menjaga dan merawat seluruh kondisi kehidupan kita. Dia akan selalu menyertai kita dalam setiap kelemahan kita. Ketika kita merasa lemah, Tuhan memberikan kita kekuatan. Ketika kita merasa bahagia, Tuhan ada dalam sukacita kita bersama. Dan jika kita berkaca pada kehidupan kita, doa Yesus pada bagian ini menjadi doa yang mengajak kita untuk mampu memuliakan Allah dalam kehidupan kita setiap hari. Yesus memberi teladan bahwa apa yang Dia lakukan dalam seluruh kehidupannya
adalah cara untuk memuliakan Allah, sekaligus diakui oleh Allah bahwa ia sudah melakukan sesuai apa yang ia kehendaki. Pertanyaan bagi kita semua saat ini, apakah saat ini hidup kita semua sudah sungguh-sungguh memuliakan Allah? Ingatlah kembali bahwa doa ini disampaikan oleh Yesus justru sebelum ia memulai masa-masa penderitaannya. Sebelum ia memasuki peristiwa penyiksaan, penderitaan, dan kematian di kayu salib. Ini berarti mengikut Yesus, meneladani Yesus, tidak semerta-merta bahwa hidup kita akan penuh dengan banyak kebahagiaan. Tetapi ketika Yesus memberikan contoh kepada kita, ia semakin kuat di dalam menjalani kehidupannya. Kekuatan itulah yang juga ada dalam hidup kita saat ini. Dunia, lingkungan sekitar kita bisa membawa banyak ketakutan dan kekhawatiran, sama seperti Yesus yang mempersiapkan dirinya untuk masuk masa-masa penderitaan. Dan bagi kita saat ini, Yesus telah bangkit. Yesus menjadi sosok yang kita percayai. Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ia mengubah setiap kesedihan, ketakutan, kekhawatiran yang saat ini kita rasakan, untuk kita bisa merasakan bahwa hidup kita selalu diselamatkan. Doa Yesus semestinya bisa menjadi kekuatan bagi kita untuk terus hidup dalam kehendak Allah. Kehidupan bisa mengubah banyak hal. Namun jika kita berpegang pada apa yang kita imani saat ini, kondisi dunia tidak akan banyak mempengaruhi hidup kita, tetapi kembali kepada kita dan relasi kita dengan Tuhan. Lewat Roh Kudus yang terus menyapa kita setiap hari, mengingatkan kita supaya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Marilah kita semua rindu untuk berkomitmen kepada Tuhan, menjalin relasi yang erat dalam setiap tingkah laku kita. Marilah kita juga menunjukkan siapa Yesus di tengah kehidupan kita. Biarlah Dia yang terus menyertai kita dan teruslah berjuang di dalam dunia. Tuhan menyertai kita. Amin. Jemaat kasih Tuhan diundang untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur ketika kami boleh kembali mengingat setiap doa yang pernah Engkau sampaikan, bukan hanya untuk murid-murid-Mu pada saat itu, tetapi juga untuk kami semua hingga pada saat ini. Kami bersyukur ketika doa ini
terus bisa menjadi kekuatan bagi kami menjalani kehidupan kami yang penuh dengan pergumulan atau penuh dengan permasalahan. Kiranya ya Tuhan, setiap penyertaan dan pertolongan-Mu selalu ada untuk kami semua. Kami berdoa bagi bangsa, negara, dan dunia ini ketika kami semua tengah menangani pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk mereka yang betul-betul berjuang di garis terdepan. Berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap anggota keluarga kami, kiranya kasih sayang Tuhan juga selalu ada untuk kami semua. Di tengah kondisi kehidupan kami percaya bahwa kasih sayang-Mu terus terwujud di dalam langkah kehidupan kami, lewat berkat yang Engkau berikan dan hadirkan dalam seluruh kehidupan kami setiap hari. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan, pendidikan yang tengah ditempuh. Tuhan boleh menyertai kami semua, supaya segala sesuatu yang kami kerjakan, yang kami usahakan, bisa membawa hasil yang baik dan juga untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu, supaya kami semua bisa menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. Tuhan, Engkaulah yang selalu menyertai kami di dalam kehidupan kami. Inilah doa syafaat yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Allah dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita akan memberikan persembahan sambil menyanyikan, Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik, ya berikanlah. Dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Umat diundang untuk berdiri. Mari kita berdoa serta menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, karena Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami dan memberikan berkat kepada setiap kami, baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami mempersembahkan sebagian berkat yang Engkau berikan kepada kami.
Kiranya berkati persembahan ini untuk pekerjaan pelayanan di gereja kami yang bermanfaat bagi jemaat dan bagi masyarakat sekitarnya. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Marilah kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dengan suatu tekad untuk merespon panggilan Tuhan, sehingga cinta kasih Tuhan dapat terwujud dalam setiap karya yang kita lakukan di tengah kehidupan kita setiap hari. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan mari kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me. Let me be singing when the evening comes. You meet your love and you're slow to end. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh
worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. When the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compared to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compared to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Salam saudara, hari-hari ini saudara dan saya, bahkan banyak orang di 213 negara diperhadapkan pada perubahan yang boleh dibilang mendadak dan serius. Bagaimana tidak, pandemi COVID-19 itu mendadak hadir, berdampak hampir di setiap lini kehidupan, termasuk membawa perubahan pada kondisi ekonomi keluarga. Hari ini ada 213 negara yang terdampak COVID-19. Ada begitu banyak orang diperhadapkan pada situasi dan kondisi yang berubah secara tiba-tiba, seolah menghentikan rutinitas dan segala rencana dalam keluarga, pelayanan dan juga usaha dan pekerjaan kita. Tidak ada seorang pun yang menyangka situasi dan kondisi ini terjadi. Bahkan saat ini tidak ada seorang pun yang bisa memberi kepastian kapan situasi dan kondisi ini berakhir. Saudara, ada situasi dan kondisi yang berubah karena kita rencanakan dan kita harapkan. Tetapi ada yang bukan karena kita rencanakan dan kita harapkan. Siapapun kita bisa diperhadapkan pada situasi dan kondisi yang berubah secara mendadak. Sebab memang demikianlah kehidupan. Hidup adalah rangkaian perubahan. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai yang ke-15 menegaskan demikian. Ayat 1 mengatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Saudara, yang menarik adalah setelah mengatakan semuanya itu, pengkhotbah menegaskan di ayat yang ke-11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Apa artinya saudara? Di tengah situasi dan kondisi yang bisa berubah itu, pengkhotbah meyakini ada kasih dan penyertaan Tuhan yang tidak berubah. Memang saudara, tangan Tuhan yang penuh kasih itu terkadang tak terselami cara, waktu, dan kehendaknya. Namun yang pasti ada Dia, ada Tuhan yang hadir merancangkan yang baik dan indah.
Itulah keyakinan pengkhotbah yang juga seharusnya menjadi keyakinan kita. Saudara, hidup memang bisa berubah. Hidup adalah rangkaian perubahan, sebab memang demikianlah kehidupan. Namun yang pasti, ada Kristus yang tidak berubah, kasih dan penyertaannya. Bagaimana caranya agar kita tetap bisa menghadapi dan melewati keadaan yang bisa berubah itu? Satu-satunya jalan adalah berpaut kepada Sang Pemilik kehidupan. Berpaut berarti mau menyelami, mau mencari kehendak Tuhan di balik segala kesulitan hidup itu. Berusaha mengerti proses apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ketika proses itu sudah kita lewati, baru kemudian kita bisa merasakan keindahan pada waktunya itu dalam kehidupan kita. Mari saudara, tetap semangat mengerjakan segala sesuatu dengan baik dan benar. Sambil terus menata hati untuk senantiasa berpaut kepada Tuhan. Percaya kasih dan penyertaannya ada dalam kehidupan kita. Kristus hadir menyertai usaha dan pekerjaan kita di dalam setiap musim kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.